Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar setiap kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Demikianlah dikatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan umat Tuhan yang telah dilihat dan telah dijalani oleh Nabi Yehezkiel. Mereka dibentuk menjadi umat Allah, bukan sekedar pembentukan, tetapi bagaimana Allah memberikan kepada umat Allah sebagai pengajaran, pengetahuan akan Tuhan yang sesungguhnya, di mana kehidupan umat Israel yang hidup dalam pembuangan masuk dalam situasi rencana dan rancangan Tuhan untuk membenahi umat Allah tersebut. Maka ini adalah berita tentang pembaharuan umat Allah yang telah melanggar, yang telah jauh dari rancangan Tuhan. Maka Allah mengembalikan umat itu ke dalam sebuah rancangan Allah kembali. Maka pembaharuan ini bukan hanya pembaharuan apa yang terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat. Di mana ketika umat Allah akan keluar dari tanah pembuangan, mereka akan memasuki tanah Yerusalem yang telah lama mereka tinggalkan. Maka disitulah mereka akan melihat bagaimana situasi setelah mereka keluar dari pembuangan. Dan Tuhan telah menjanjikan akan memberikan pemulihan, akan memberikan pembaharuan. Tuhan sendirilah yang akan membangun kota Yerusalem. Tuhan sendirilah juga yang akan memberikan sukacita kepada umat pilihannya. Tetapi bukan hanya bangunan, bukan hanya kota yang Tuhan mau perbaharui, tetapi Tuhan juga akan memperbaharui setiap umat Tuhan dari kehidupannya. Maka jelas apa yang dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan hari ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru. Karena Allah tahu hati yang dahulu adalah hati yang selalu melawan, melanggar, bebal, dan tidak mau menuruti kehendak Allah. Maka hati yang baru adalah hati yang seturut dengan roh, seturut dengan batin, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Menjauhi tubuh dari hati yang keras dan menjadi hati yang taat. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bagaimana Allah memperbarui setiap kehidupan umat Allah itu. Sehingga tidak lagi menjadi manusia-manusia yang jauh dari Allah, tetapi bagaimana menjadi orang-orang yang mendekat kepada Allah. Bagaimana mendekat kepada Allah? Yaitu dengan menerima hati yang baru. Hati yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu hati yang penuh dengan roh yang baru dan juga batin yang baru. Maka
adanya keselarasan hidup kita bersama dengan Tuhan, bukan lagi kehendak kita, bukan lagi seturut dengan keinginan daging kita, tetapi kita mau seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga hati yang keras, hati yang melawan, hati yang menyangkal, menjadi hati yang taat. Apapun yang Tuhan inginkan, itulah yang menjadi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat Allah yang begitu dikasihi. Ajari kami Tuhan untuk melakukan setiap kehidupan kami, tidak lagi hanya memikirkan kepentingan, hanya memikirkan perjalanan kehidupan seturut dengan kehendak dan pikiran, tapi bagaimana kami hidup di dalam kehendak-Mu. Tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang bebal, anak-anak Tuhan yang selalu menyeleweng, tetapi Engkau akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, batin yang baru, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, bukan lagi anak-anak Tuhan yang keras. Karena itu Tuhan ajari kami untuk menghidupi kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah ya Tuhan orang-orang yang percaya, yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang merindukan kasih setiamu kiranya Kau Tuhan yang memberikannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.